spesial banget datang hari ini. Oke, Kak Nisa, gimana nih kabarnya? Boleh dijawab nih sekali memperkenalkan diri kakak ke teman-teman online kita yang di rumah. Oke, makasih Kak Novi. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah baik hari ini Kak Novi, dan Kak Novi juga semoga sehat selalu ya Kak Novi, dan teman-teman di rumah juga semoga sehat selalu. Oke. Aku senang banget Kak Novi hari ini, senang plus excited banget karena bisa hadir juga di podcast siurat ini ya Kak Novi, siaran ruang rapat ya. Ya, untuk itu perkenalkan dulu, nama aku Nisa Maulida Kamila, dan aku pastinya udah siap banget nih mau berbagi cerita ke kalian semuanya, berbagi ilmu juga gitu. Kita bakal seru-seruan di hari ini nanti, jangan lupa nonton ya. Oke, wih semangat sekali nih Kak Nisa ini. Oke teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan nih tentang Pancasila sebagai landasan ideal bangsa dan negara. Seperti itu teman-teman. Teman-teman di rumah juga biar pada tahu nih yang nonton, biar lebih jelas mengenai seperti apa sih Pancasila sebagai landasan ideal negara itu. Tuh Kak. Oke, boleh banget Kak Novi. Aku izin jawab ya teman-teman ya. Jadi Pancasila itu sebagai kayak dasar negara dan ideologi negara Indonesia gitu. Jadi apalagi negara Indonesia ya Kak, yang emang Pancasila lahir dari Indonesia juga gitu. Terus yang pastinya mengandung nilai-nilai, prinsip dan tujuan untuk menjadi landasan negara juga gitu. Dan Pancasila ini tuh diambil dari kata panca yang berarti 5, dan sila itu yang berarti dasar, jadi digabungkan menjadi Pancasila atau dasar Pancasila seperti itu kan. Dan Pancasila ini tuh kan ada 5 ya Kak. Betul. Coba Kak Novi, aku mau tes Kak Novi dulu nih. Coba Pancasila dari apa aja nih Kak? Nih yang pertama nih teman-teman, ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang terakhir nih keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. You can do it! Kak Novi ini hafal loh Harus hafal dong. Jangan mau kalah sama Kak Novi ya. Udah sering ikut petugas upacara ini kayaknya ya. Oke, terus dan Pancasila juga kedudukan yang kuat nih Kak, dan tidak bisa diubah karena udah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 nih Kak. Jadi mau diubah gini nggak bisa karena udah tercantum dan itu udah nggak bisa diubah seperti itu Kak. Oke, sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Nah setelah itu nih Kak, kenapa sih Pancasila ini tuh penting bagi bangsa kita? Pancasila penting pastinya ya Kak, karena kita sebagai bangsa dan negara yang memiliki berbagai aspek dan peraturan dalam kehidupan, karena Pancasila memberikan dasar moral dan etika bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi Pancasila itu bisa menjadi pedoman bagi kita masyarakat Indonesia gitu dalam berinteraksi satu sama lain. Dan yang dimaksud aspek kehidupan bangsa ini tuh contohnya tuh seperti meneguhkan persatuan di tengah keberagaman budaya, suku, dan agama pastinya. Lalu yang kedua yaitu mengakui bahwa kekuasaan berada atau berasal dari rakyat gitu. Dan yang ketiga itu mengusung ideal pemerataan hak dan kesejahteraan kurang lebih seperti itu Kak. Oke, betul banget nih Kak Nisa. Dengan memahami Pancasila, kita bisa menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan persatuan. Meski kita memiliki latar belakang yang berbeda, lalu selain itu, kita sebagai bangsa dan negara, kita sebagai rakyat, bagaimana sih cara penerapannya nih dalam sehari-hari Kak Nisa? Cara penerapan dalam sehari-hari itu bisa dijadikan poin-poin ya Kak. Bisa dijadikan poin-poin seperti mungkin dalam menghormati perbedaan pendapat gitu, terus toleransi sama agama seperti itu, terus bekerja sama menjaga persatuan, menghargai
bermusyawarah dan mengedepankan kebijaksanaan. Lalu ada juga di Pancasila kedua itu, yaitu memperlakukan sesama dengan adil, seperti itu Kak Novi. Oke, seperti itu banyak banget ya Kak ternyata penerapannya dalam kehidupan kita. Mulai dari segala aspek kehidupan ya Kak, banyak sekali. Nah, aku juga pernah baca nih teman-teman, kalau misalkan di Pancasila ini dalam penerapannya itu pasti ada tantangannya. Nah, kalau boleh tahu tantangannya itu apa aja nih Kak Nisa? Untuk tantangan tuh pasti ada ya Kak Novi, karena setiap hal nggak mungkin berjalan dengan lancar gitu, seperti apa air mengalir itu pasti pasti ada hambatannya, ada Sekalipun tantangannya. mengalir pun ada batu itu pasti. Betul. Dan dalam Pancasila tuh tantangan apa sih ya Kak Novi? Jadi tantangan itu ya seperti meningkatkan intoleransi dan perpecahan di masyarakat, dan pastinya di setiap kedudukan atau masyarakat itu ada yang pro dan kontra ya Kak Novi, pro dan kontra mengenai Pancasila ini. Maka dari itu kita harus berjuang nih agar nilai-nilai Pancasila tetap hidup Kak Novi. Jadi tidak musnah gitu aja, seperti itu. Terus dengan menerapkan Pancasila ini juga harus dalam bentuk kenyataan dalam kehidupan gitu Kak Novi. Oke, setuju banget nih Kak. Apalagi pendidikan Pancasila di sekolah juga sangat penting untuk generasi agar mereka memahami dan mengamalkan nilai-nilai tersebut. Nah, setelah sekian banyak penjelasan tadi nih, kira-kira apa sih harapan Kak Nisa untuk Pancasila di masa yang akan datang? Kalau untuk harapan Pancasila di masa yang akan datang tuh menurut aku emang penting banget ya Kak. Penting banget, apalagi untuk pelajar, buat anak muda juga yang harus memahami Pancasila itu seperti apa gitu. Dan kalau misalkan bukan mereka yang meneruskan, siapa lagi ya Kak Nafi ya? Iya, Kalau bukan mereka siapa lagi. Jadi untuk para pelajar harus memahami juga Pancasila itu. Dan pastinya kalau semisal ada permasalahan dalam negara ya Kak, dalam negara Indonesia dengan negara lain gitu, mungkin bisa solusikan gitu melewati Pancasila ini, karena Pancasila juga memiliki makna yang luas ya Kak, yang mungkin berhubungan juga dengan permasalahan-permasalahan negara seperti itu Kak. Jadi emang penting banget sih Kak untuk dipelajari itu. Iya gitu teman-teman, dan semoga kita semua bisa berkontribusi untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ya. Oke, karena kalau bukan mereka siapa lagi yang akan meneruskan gitu. Betul Kak? Betul banget Kak Novi. Oke, gak kerasa ya, kita udah di penghujung acara nih. Semoga apa yang Kak Nisa sampaikan bisa menjadi sebuah pembelajaran untuk para pelajar yang masih bingung cara mengamalkan Pancasila itu seperti apa dan bagaimana. Nah, baik, mungkin itu dia persembahan kita tentang Pancasila. Terima kasih banyak Kak Nisa atas penjelasan yang luar biasa ini. Sama-sama Kak Novi, semoga bermanfaat ya untuk Kak Novi juga, untuk semuanya yang ada di rumah juga dan nonton juga ya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. See you next episode.